Di antara pusparagam keindahan Indonesia, Kalimantan memiliki ekosistem yang tidak bisa ditemui di pulau lain. Kalimantan dengan hutan belantara kini dipuja sebagai paru-paru dunia yang melihatnya sebagai tambang emas hijau. Dalam hutan itu dapat ditemukan masyarakat adat suku Dayak yang melahirkan budaya adat istiadat yang sangat erat hubungannya dengan alam. Suku Dayak, salah satu suku asli yang tersebar di Pulau Kalimantan. Bagi orang awam, bila menyebut Dayak, pasti akan bertanya, siapa itu suku Dayak? Dayak ada, itu di mana ya? Bagi yang sedikit tahu, suku Dayak dikenal primitif dan sering digambarkan dengan kekerasan seperti peperangan antar suku. Sebuah penggambaran yang tidak tepat. Saya sebagai putri daerah memiliki tanggung jawab yang lebih sebagai penyampai informasi dan wakil dari suku Dayak untuk meluruskan pemahaman yang berkembang tentang suku Dayak. Terdapat begitu banyak keunikan yang hidup dalam masyarakat Dayak. Sayangnya, keunikan itu jarang terekspos. Terdapat 6 rumpun besar suku Dayak dengan lebih dari 400 subsuku. Rumpun subsuku Dayak yang banyak mendiami hulu Sungai Mahakam kini masuk wilayah administrasi Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur adalah Apokayan atau Kenyah Kayan Bahau. Dayak bagian harta karun budaya Indonesia yang tersimpan di pedalaman Kalimantan yang jarang diketahui masyarakat luas. Mengerti dan memahami suku Dayak yang berada di jantungnya masyarakat Dayak ternyata memendam beragam keunikan, di mana beragam kearifan lokal masih kuat tertanam dalam jiwa masyarakat Dayak di tengah perubahan arus modernisasi. Mayoritas Dayak Mahakam Ulu adalah masyarakat tradisional dengan berbagai suku Dayak, di antaranya Musang, Kenyah, Kayaan, Bahau, Panihing, Ohen, Modang, Lahan, dan Longkelan. Budaya Dayak di Mahakam Hulu sangatlah eksotis. Salah satu budaya itu
ketika wanitanya memanjangkan kupingnya. Walaupun suku Dayak punya ratusan subsuku, tidak semuanya mempunyai tradisi memanjangkan telinga. Tak ada angka yang pasti tentang jumlah perempuan Dayak yang masih mempertahankan tradisi kuping panjang ini. Beberapa perkiraan menyebutkan di seantero Kalimantan, jumlah perempuan dengan kuping panjang tidak sampai angka 100. Tradisi warisan leluhur ini hanya bisa dijumpai di subsuku Dayak Bahau, Oheng, Penihing, Kenyah, Penang, Kelabit, Sakban, Kayaan, Taman, dan rata-rata usia mereka di atas 60 tahun. Beberapa di antara perempuan berkuping panjang di Mahakam Ulu bahkan mendekati usia 1 abad. Dulu, tradisi memanjangkan kuping di Dayak Kayaan, kuping yang panjang bagi wanita menunjukkan status kebangsawanan. Namun, beberapa inai atau sapaan bagi perempuan tua di Bahau, cuping kuping panjang juga menyimbolkan kecantikan pemiliknya. Cuping yang dipanjangkan juga menjadi identitas usia. Sebab ada aturan yang menyebutkan bahwa kala dulu hisang ditambahkan pemiliknya seiring bertambah usia. Itu merupakan sebuah ujian karena semakin lama semakin berat. Perempuan cuping panjang dianggap sebagai perempuan yang memiliki kesabaran tinggi dan sanggup melewati penderitaan panjang. Sebab hampir semua yang bertelinga panjang selalu disertai dengan rajah atau tato, baik di tangan maupun kaki. Selfie sekali ya? Selfie sekali. Betul, mereka sekali. Kini, tradisi leluhur yang dulu dianggap agung itu diambang kepunahan. Tak lebih dari 50 perempuan Dayak berkuping panjang terdapat di Mahakam Ulu. Ritual menanam padi, sebuah hal luar biasa ternyata kutemukan. Sebuah kekayaan akan khasanah budaya negeri ini dari suku Dayak. Kegiatan menanam padi biasanya dilakukan pada Agustus dan September, hanya berlangsung setahun sekali. Orang Dayak akan memperhitungkan betul luas ladang dan kebutuhan beras selama setahun. Menanam padi merupakan momen yang dinanti. Orang-orang kampung akan datang membantu secara gotong royong. Mereka akan menginap di ladang, dan inilah waktu bagi mereka untuk bergembira bersama merayakan anugerah yang maha kuasa. Orang Dayak Bahau tidak sembarang memilih waktu membuka ladang. Leluhur mereka telah mewariskan kalender kebudayaan
yang menjadi tolak ukur bagi mereka. Hari itu, pada pertengahan Oktober, ladang Amaiding telah selesai ditanami padi. Gotong royong dan kebersamaan sudah jadi titah leluhur. Mereka meyakinin bahwa yang cukup kuat itu budaya menanam padi, karena segala sesuatu kehidupan ini menurut suku Dayak adalah padi adalah sumber kehidupan mereka, dan sangat mereka hargai sekali namanya ketika kita mulai menanam padi sampai kita panen itu menghargai padi itu adalah luar biasa menurut mereka. Menganggap karena itu adalah sumber kehidupan masyarakat yang memang memberikan kehidupan untuk mereka. Jadi padi itu bahkan perlakuannya secara khusus, misalnya kita mau masak nasi aja, ngambilnya dari tempat tempayan itu aja harus dengan duduk harus dengan sopan gitu. Kita ngambil, masukkan dalam panci gitu berasnya. Seperti itu. Jadi pemberlakuan untuk padi atau beras itu kalau sudah jadi beras itu sangat sakral gitu ya, sangat istimewa gitu. Ya, memohon doa agar padi yang ditanam itu terhindar dari hama, terus padinya juga bisa tumbuh subur, memberikan hasil yang bagus. Itu tujuannya. Suku Dayak tidak kalah dengan makanan khasnya, aneka kuliner yang menggoda selera. Masakan Dayak sangat dipengaruhi rempah-rempah yang dihasilkan dari hutan. Soal rasa, tentu tidak kalah enak dan lezat dengan kuliner khas wilayah lainnya di Indonesia. Lemang adalah salah satu jenis varian menu makanan yang terbuat dari beras ketan. Lemang sangat umum ditemukan di Kalimantan Timur. Rasanya enak dan gurih. Nah, itulah beberapa makanan khas Dayak di Kalimantan Timur. Dijamin tidak kalah enak dan lezat dengan makanan khas dari provinsi lainnya di Indonesia. Bagi kalian yang akan berkunjung ke Kalimantan Timur, wajib mencicipi makanan khas Kalimantan Timur. Suku Dayak di Kalimantan dikenal sangat ramah. Ini pakai dinding. Hah? Kamu kasih dinding gitu? Gimana kalau kita mundur semua nih? Kayaknya belum ada yang dapat nih, kelihatan. Munir. Terus sana. Wah, tadi saya harumnya bukan main, sekarang bau asap nih. Dokumentasi. Mana ada pernah cewek ini dokumentasi. Mahakam Ulu dikaruniai potensi alam luar biasa. Dayak Mahakam Ulu punya karakteristik unik sesuai dengan sumber daya manusia dan alam yang dimilikinya. Menghargai estetika. Orang Dayak sangat menghargai harmoni dengan alam. Mereka sangat menjaga keasrian lingkungan.
Dio, kamu ambil ini yuk. Jam masih belum. Sekarang waktunya kita menyantap makanan yang sudah dimasak tadi malamnya, itu pada waktu ngurang. Ini dia. Namanya lemang ya, Nek? Lemang. Dibuat dari bambu. Nih, buka. Lemang. Ini terbuat dari apa? No, bahannya? Nhỏ bulu maupun on wa lem na mo Baha pulut, no? lut wa klangnya Oh, siu. siu Oh. Jadi ini bahannya itu beras ketan, terus santan, kemudian dicampurkan dengan garam. Kemudian ada satu lagi. Nih, ini namanya pitoh. Pitoh ini sendiri bahannya juga sama dari beras ketan. Pakai santan ya? Nah, ini tidak pakai santan. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian ada satu lagi. Ngarahin tadi? Pung pasti on lem dulu. Nah, ini juga terbuat dari tepung laut yang disebut nor, Aduk gula yang nah, yang dicampur sama gula merah, kemudian sama santan. Jadi jadilah kayak gini. pun on bulu na lek. Wah. Wah kalau Dan lakukan dari tahun ke tahun secara turun-temurun dan tetap masih dipertahankan oleh warga masyarakat di sini. Kendati pun sudah banyak perubahan-perubahan dalam aspek-aspek dan unsur-unsur budaya lainnya karena perkembangan zaman dan perkembangan waktu. Namun esensi atau inti dari kepercayaan mereka yang mendasari budaya penanaman padi ini tetap mereka pertahankan karena mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan sendiri mengenai peran dari tanaman padi yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan beras dan makanan pokok nasi bagi mereka yang mereka yakini, percayai sebagai anugerah Sang Pencipta kepada mereka, kepada leluhur mereka, dan yang diwariskan oleh para leluhur mereka kepada mereka, sehingga mereka tetap mempraktekkan apa yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun juga oleh para leluhur mereka dengan aneka macam
seluk-beluk adat istiadat yang mereka lakukan, dan juga dengan peralatan dan perlengkapan yang mereka gunakan. Mereka juga punya cita rasa tersendiri dalam berseni, hingga selaras dengan lingkungan sekitarnya. Senang dan tenang di tengah orang Dayak. Rutinitas keseharian dan bertekad menjaga warisan fitrah sampai takdir datang menyapa. Tuhan sudah menurunkan Mahakam Ulu dengan daya tarik alam dan budayanya. Kesungguhan dan komitmen yang kuat akan menjadikan Mahulu sebagai destinasi pariwisata yang akan menyusul saudaranya yang lain, seperti Bumi Sanggam Berau yang sudah mulai berjaya. Kita berharap dari waktu ke waktu, perjalanan ke Mahulu akan lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan lebih murah. Bersamaan dengan itu, kita harapkan hadir hotel dan penginapan, rumah makan yang resmi dan bercita rasa kearifan lokal, serta perhentian-perhentian yang nyaman untuk memandang aneka pesona sepanjang perjalanan dari Tering sampai ke Long Apari. Kelak, kita akan menyaksikan orang-orang pulang dari Mahulu dan berkata, "Mahulu, wow, indah." Semoga eksistensinya terus bertahan di tengah gempuran zaman dengan eksistensi dari budaya lokal.